Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gustiawan, kelas 8H, nomor absen 02. Saya akan menceritakan tentang kisah kematian Raja Namrud. Raja Namrud merupakan raja yang menguasai wilayah Mesopotamia dan memiliki kekuasaan yang sangat luas. Sejarah telah mengukir kekejaman, penindasan, dan kesombongan yang dilakukan sang raja. Bahkan jika seorang yang dihukum kemudian Raja Namrud mengampuninya, maka seolah dia telah memberikan kesempatan hidup kepadanya. Sedangkan jika dia memberikan hukuman mati, maka dia telah mencabut nyawa seseorang. Karena kekuasaannya, ia menjadi sosok yang ingin selalu dipuja. Bahkan ia memproklamasikan diri menjadi Tuhan yang wajib disembah rakyatnya. Raja Namrud merupakan sosok raja yang hidup di masa Nabi Ibrahim. Ia adalah kisah kekuasaan yang seolah melampaui batas Tuhan. Kala itu Nabi Ibrahim menghadiri undangan digelar oleh Raja Namrud. Terlihat di berbagai sudut ruangan, para tamu asyik memakan makanan yang saji di atas meja seraya, bercengkrama satu sama lainnya. Muncullah Raja Namrud yang bertanya kepada setiap tamunya, "Siapakah Tuhanmu?" Dan sebagian besar dari tamu undangan menjawab, "Namrudlah Tuhanku." Tiba giliran Ibrahim yang didatangi dan pastinya mendapat pertanyaan serupa. Namun betapa kagetnya Raja Namrud mendapat jawaban yang tak biasa ia dapatkan. Nabi Ibrahim menjawab, "Tuhanku yang menghidupkan dan mematikan." Karena merasa dipermalukan, Raja Namrud pun mulai marah dan tetap bersikap tidak mau kalah. Ia terus berusaha untuk membantah argumentasi Ibrahim, dan ia pun merasa bahwa dirinya juga bisa menghidupkan makhluk atau mematikannya tergantung keinginannya. Nabi Ibrahim pun menyatakan bahwa Tuhan yang ia sembah mampu mendatangkan matahari dan ufuk timur lalu menenggelamkannya di belahan bumi bagian barat. "Bisakah engkau wahai Namrud melakukan itu?" katanya mendebat Namrud. Mendengar jawaban itu, Namrud hanya terdiam, lalu diusirlah Nabi Ibrahim tanpa diberikan makanan sedikit pun. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini pun tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 258 yang berbunyi, "Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya Allah, karena Allah telah memberi kepada orang itu pemerintah." Ketika Ibrahim mengatakan Tuhan ialah yang menghidupkan dan mematikan, orang itu berkata, "Saya dapat menghidupkan dan mematikan." Ibrahim berkata, "Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat." Lalu terdiamlah orang kafir itu. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim karena merasa dipermalukan oleh Nabi Ibrahim. Namrud pun mulai membuat rencana untuk membunuh Nabi Ibrahim beserta dengan pengikutnya. Namrud menyiapkan 700.000 bala tentara untuk mulai menyerang Nabi Ibrahim beserta pengikutnya karena kesombongannya. Sang raja zalim ini pun berani menantang Allah seraya berkata, "Wahai Ibrahim, bukanlah Tuhanmu memiliki bala tentara, kerahkan bala tentara itu untuk melawan tentaraku." Mendengar hal itu, Nabi Ibrahim khawatir dengan datangnya azab dari Allah kepada Raja Namrud beserta bangsa Babilonia. Namrud tidak menyadari Allah Maha Kuasa. Langit dan bumi. Dalam surat Al-Fat ayat 4 dinyatakan bahwa bala tentara di langit dan bumi adalah milik Allah. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang yang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada. Dan milik Allah bala tentara langit dan bumi, dan Allah Maha mengetahui dan bijaksana. Surat Al-Fat ayat 4. Allah telah menurunkan azabnya kepada raja zalim dan sombong ini. Tiba-tiba terdengar suara dengungan. Raja Namrud dan tentara terkejut. Ternyata segerombolan nyamuk-nyamuk bergerak ke arah tentara Namrud. Pada awalnya Raja Namrud menertawakan karena bala tentara Allah, sang junjungan Nabi Ibrahim, adalah nyamuk. Namun melihat jumlahnya yang begitu besar,
hingga terlihat seperti awan hitam yang sedang menutupi langit. Maka Namrud pun Raja Namrud beserta pasukannya lari untuk menyelamatkan nyawa mereka masing-masing. Sebagian besar bala tentara Raja Namrud meninggal seketika dengan mengenaskan akibat gigitan nyamuk, dan sebagian lagi mampu selamat dari amukan nyamuk tersebut. Raja Namrud berhasil melarikan diri dari bencana serangan nyamuk ini. Ia bersembunyi dalam istananya hingga berhari-hari lamanya. Semua saluran udara ditutup dengan rapat. Namun atas kehendaknya ada satu nyamuk yang berhasil masuk ke dalam istana dan berhasil masuk ke dalam tubuh Raja Namrud. Nyamuk itu masuk melalui hidungnya. Setelah beberapa hari, Raja sombong ini merasa sakit kepala yang sangat dahsyat. Dipanggillah tabib untuk memeriksa keadaan dirinya. Namun sang tabib pun tidak mampu menyembuhkan sakit yang diderita Raja Namrud. Semakin lama, keadaan Namrud semakin buruk. Ia pun memerintahkan kepada istrinya untuk memukul dengan kencang bagian kepalanya yang terasa sakit. Namun Namrud berpikir mungkin dengan cara itu rasa sakit yang dideritanya dapat hilang. Namun istrinya menolak untuk memukul kepala suaminya. Namrud pun lantas mengancam akan menghukum mati istrinya jika ia tidak segera melaksanakan perintahnya. Dengan terpaksa, ia pun memukul kepala Raja Namrud dengan sekuat tenaga, dan tanpa disangka, karena perintahnya itulah yang pada akhirnya menyebabkan kematian si Raja Zalim tersebut. Khitan merupakan bagian dari 5 fitrah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Laki-laki dianjurkan dikhitan agar suci dari kotoran yang keluar dari kemaluan. Ibnul Qayyim adalah kitabnya Al-Jauziyah mengatakan khitan pertama disyariatkan kepada Nabi Ibrahim dan para sesudahnya. Hal itu seperti disampaikan dalam Sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Ibrahim khitan pada usia 80 tahun di Al-Qadum. Imam Bukhari menerangkan Al-Qadum adalah nama suatu tempat. Begitu pula Imam Al-Marwazi mengatakan Abu Abdillah pernah ditanya, benarkah Nabi Ibrahim mengkhitan dirinya? Dia menjawab, di ujung Al-Qadum. Ia Abu Daud, Imam Abdullah bin Ahmad dan Harb mengatakan orang-orang pernah bertanya kepada Imam Ahmad tentang sabda Rasulullah SAW, Ikhtatana bil Qadum. Dia pun menjawab, Al-Qadum adalah satu tempat. Sekelompok ulama lainnya mengatakan orang yang meriwayatkan kata Qadum dengan takhfif berarti nama tempat. Ada pula riwayat yang menyebutkan dengan tasdid yang bernama alat. Ibnu Qayyim mengatakan memang kisah Nabi Ibrahim Al-Khalil diriwayatkan dengan berbagai lafaz. Sebagian diantaranya ada yang memberi kesan saling bertentangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marcelo Fadlan Syarau dari kelas 8A nomor absen 18. Saya di sini menceritakan sejak zaman Nabi Ibrahim khitan. Khitan sudah dikenal sejak zaman Nabi Ibrahim, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah oleh Imam Bukhari, Muslim, Baihaqi, dan Imam Ahmad, bahwa Nabi bersabda Ibrahim Khalil Ar-Rahman berkhitan setelah berumur 80 tahun dengan menggunakan kapak. Namun ada sejumlah riwayat literatur yang menerangkan bahwa khitan ini adalah sejak zaman Nabi Adam, bahkan bangsa-bangsa terdahulu juga melakukan hal yang sama. Mengutip keterangan dari Injil berlafaz Nabi Adam adalah manusia pertama yang berkhitan. Ia melakukan itu setelah bertobat dengan kepada Allah dari dosa-dosa yang dilakukan karena melanggar larangan Allah untuk tidak memakan buah kuldi. Ketika syariat ini diperintahkan untuk dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim, dikarenakan pada masa itu banyak keturunan Nabi Adam yang telah melupakan syariat tersebut. Karena itu Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menghidupkan kembali tradisi yang menjadi fitnah umat manusia itu.
Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ka'bah yang sekarang sudah mengalami beberapa kali pemugaran. Pemugaran yang paling terkenal diantaranya pembangunan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang dibantu Nabi Ismail alaihissalam dan kaum Quraisy. Dari buku Bekal Haji karya Dr. Firanda Andirja, tidak ada riwayat yang sahih tentang bentuk Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail. Tapi para ahli memperkirakan bahwa bentuk Ka'bah tatkala pertama kali dibangun oleh Nabi Ibrahim adalah Ka'bah sebelum dipugar kaum Quraisy, berupa susunan batu tanpa ada semacam semen di batu tersebut. Al-Hijr masuk dalam bangunan Ka'bah. Ka'bah tak memiliki atap. Pintu Ka'bah ada dua, yaitu pintu masuk dan pintu keluar. Sementara yang dilakukan oleh kaum Quraisy dilakukan ketika Nabi berusia 35 tahun sebelum diangkat menjadi Nabi. Pada zaman jahiliyah, karena kondisi Ka'bah yang demikian dan tanpa adanya dinding yang mengitari dan melindunginya, Ka'bah mudah sekali terhantam oleh banjir yang mengalir dari gunung-gunung sekitar Mekah apabila terjadi hujan. Ketika Nabi berusia 35 tahun, terjadilah bencana banjir hebat yang menghantam dinding-dinding Ka'bah sehingga merusak fondasinya. Orang-orang kafir Quraisy pun ingin merenovasi Ka'bah dengan membongkar total Ka'bah. Akan tetapi, mereka takut hal itu dapat meruntuhkan Ka'bah mengingat 35 tahun yang lalu telah terjadi penyerangan terhadap tentara bergajah milik Abraha yang hendak merusak Ka'bah. Oleh karena itu, orang-orang Quraisy tidak berani melakukannya karena takut ditimpa azab seperti yang telah dialami pasukan Abraha 35 tahun lalu. Namun salah seorang di antara mereka yang bernama Al-Walid Ibnul Mughirah nekat membongkar Ka'bah. Dia berkata kepada orang-orang Quraisy, "Kalian ingin menghancurkan Ka'bah dengan tujuan memperbaiki atau memperbaikinya?" Jawab mereka, "Kami ingin memperbaikinya. Kalau begitu, Allah tidak akan menghancurkan orang-orang yang berbuat baik." Akhirnya ia mengambil cangkulnya dan membongkar Ka'bah sedikit demi sedikit. Pada malam itu, tidak seorang pun yang berani mengikuti dirinya membongkar Ka'bah. Orang-orang mulai menunggu dan menanti apa yang akan terjadi pada malam itu karena khawatir Al-Walid terkena azab seperti Abraha dan pasukannya. Mereka berkata, "Jika dia ditimpa musibah, kita tidak akan membongkar Ka'bah sama sekali dan kita kembalikan Ka'bah sebagaimana sedia kala. Namun jika ia selamat, berarti Allah telah ridho dengan apa yang kita lakukan, maka kita runtuhkan Ka'bah." Pada pagi hari, Al-Walid tetap dalam keadaan sehat. Ia pun kembali melanjutkan membongkar Ka'bah dan akhirnya orang-orang ikut membantunya. Mereka kemudian membongkar Ka'bah secara keseluruhan hingga fondasi Ibrahim alaihissalam. Sirah Ibnu Hisham. Mereka menaruhkan semua Ka'bah baru dengan batu yang baru, kecuali batu Hajar Aswad. Ketika mereka sedang membangun Ka'bah, salah seorang dari mereka berkata sambil mengingatkan, "Wahai kaum Quraisy semuanya, janganlah kalian memakan biaya membangun Ka'bah, kecuali dari penghasilan yang baik. Jangan sampai dalamnya ada hasil dari zina, jual beli riba, dan hasil sebab menzalimi seseorang." Sila Ibnu Hisham. Inilah sebabnya kaum Quraisy kekurangan biaya tak kalah membangun Ka'bah. Mereka hanya membangun Ka'bah dengan uang yang halal. Akhirnya mereka tidak mampu membangun Ka'bah secara sempurna. Berkata, "Kalau karena kamu baru saja meninggalkan kekurangan kekufuran, maka aku akan membangun kembali Ka'bah, lalu akan membangun kembali di atas fondasi Ibrahim alaihissalam, karena sesungguhnya kaum Quraisy yang sempurna membangun Ka'bahnya. Kekurangan biaya ini menyebabkan kaum Quraisy hanya dapat membangun sebagian Ka'bah yang tidak sempurna, padahal Al-Hijr termasuk bagian dari Ka'bah. Inilah sebabnya mengapa orang yang sedang melakukan tawaf tidak boleh masuk Hijr Ismail. Karena siapa yang tawaf memasuki Hijr Ismail berarti tawafnya tidak sah karena belum mengelilingi Ka'bah secara sempurna. Saat pemugaran Ka'bah, orang-orang Quraisy membuat Ka'bah bertambah tinggi. Sebelum tinggi Ka'bah hanya 9 hasta,
ditambah 9 hasta lagi menjadi 18 hasta. Sementara itu pintu Ka'bah diikatkan menjadi lebih tinggi sehingga tidak lagi menempel di tanah. Tujuan mereka melakukan hal ini adalah memperkuat fondasi Ka'bah dan tidak terkena banjir saat hujan, agar tidak semua orang bisa masuk Ka'bah. Mereka yang ingin masuk Ka'bah harus meminta izin terlebih dahulu kepada orang-orang Quraisy. Aisyah radhiyallahu anha berkata, saya bertanya kepada Nabi tentang Al-Jabr, apakah ia termasuk Ka'bah? Nabi menjawab iya. Aku berkata, lantas mengapa mereka tidak memasukkan menjadi sebagian Ka'bah? Beliau berkata, sesungguhnya biaya yang diciptakan kaummu untuk membangun Ka'bah tidak cukup. Itu sengaja dilakukan oleh kaummu agar mereka bebas memasukkan ke Ka'bah yang mereka sukai dan mereka bisa melarang siapa yang mereka kehendak. Saya Gen Bimo, saya akhiri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.